episode dimulai, Risita mengusulkan agar mereka segera meminta bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah keluarga yang menimpa mereka. Gautam mengangguk setuju mendukung gagasan Risita dan menambahkan bahwa Mansu sempat menasihatinya agar mencoba berbicara dengan pihak lawan terlebih dahulu. Mungkin masalah bisa diselesaikan tanpa harus berlarut-larut. Sipa yang mendengar semua itu tanpa gelisah dengan mengatakan, "Apakah kalian yakin semua ini bisa selesai dengan damai?" Gautam berkata, "Kita akan menyelesaikannya dengan baik-baik." Tetapi Sipa tidak puas karena mengingat pengalaman sebelumnya ketika Gautam dan Deb pergi tetapi tidak membuahkan hasil. Dengan tekadnya yang kuat, Sipa bersikeras akan pergi sendiri. Deb mencoba menahan langkahnya dengan mengatakan, "Sipa, hari ini kau ulang tahun, jadi jangan pergi sekarang. Kita bisa pergi bersama besok." Sipa berkata, "Aku hanya akan pergi sebentar. Doakan aku dan nanti kita akan memotong kue bersama." Suman pun meski cemas, akhirnya memberkati Sipa dengan hati yang berat. Sementara Rapi mencoba mencegah Sipa untuk pergi dengan memegang tangannya dengan erat dan memohon agar Sipa tidak meninggalkan rumah. Sipa mengatakan, "Rapi, aku tidak pernah benar-benar mengerti diriku." Rapi pun terdiam meski hatinya perih karena Sipa akan tetap untuk pergi. Dara berusaha menenangkan keduanya dengan meminta Rapi dan Sipa berhenti bertengkar. Sipa pun masih dengan amarah di matanya menuduh Rapi kembali memanggilnya sial. Sementara Dara minta agar situasi tidak diperburuk. Akhirnya Sipa pergi meninggalkan Rapi dan Dara. Rapi pun menatap kepergian suaminya dengan hati penuh kecewa dan mengingat janji Sipa tentang membuat setiap jam bersama menjadi istimewa. Dengan ragu, Sipa mendekati Rapi untuk meminta hadiah ulang tahunnya berupa ciuman di wajahnya. Tetapi Rapi menolak marah berbalik dan pergi meninggalkan Sipa dalam kesedihan. Setelah beberapa saat, Dara berkata, "Rapi, jangan merasa dirimu berada pada masalah. Sipa pasti akan kembali. Tersenyumlah sekarang dan lupakan pertengkaran tadi." Dengan sedikit lega, Rapi mencoba menelpon Sipa untuk menegurnya karena bertindak gegabah. Suara di telepon membuat Sipa tersenyum meski kesal, tetapi ia menahan diri dan berjanji akan menceritakan semuanya nanti. Rapi pun kecewa kepada Sipa dan segera menutup telepon. Di sisi lain, Dara memperhatikan Risita yang tampak murung dan mengatakan, "Risita, tidak ada yang bisa mengambil tanah dan rumah kita." Tiba-tiba Rapi datang dengan mengatakan bahwa ia akan membantu Dara menyambut tamu, sambil terus menjaga senyum agar suasana tetap hangat. Di perjalanan, Sipa duduk di bis dengan menatap foto keluarganya di ponsel. Bayangan Rapi begitu jelas di benak Sipa dan berkata, "Rapi, aku akan mengembalikan kepercayaanmu karena aku akan memperbaiki semuanya." Di sisi lain, Dara merasa gelisah saat angin kencang bertiup. Dara pun bergumam mungkin hujan akan turun. Di sisi lain, sopir mengemudi dengan ugal-ugalan. Sementara Sipa menempatkan seorang penumpang tua duduk di kursi dekat jendela demi kenyamanan. Lalu Sipa memperingatkan sopir untuk berhati-hati. Tetapi peringatan itu diabaikan. Di rumah, pesta ulang tahun Sipa tetap berlangsung. Para tamu menari untuk ulang tahun Sipa. Rapi mencoba menghubungi Sipa kembali, namun sambungan telepon terputus-putus. Sementara Risita menarik Rapi untuk ikut menari agar sedikit terhibur. Prapula yang hadir mengingatkan Rapi bahwa suaminya suka menggoda orang. Suman pun merasakan
menciptakan firasat buruk pada Sipa. Dara bertanya apa yang terjadi, namun Suman hanya berkata hatinya tidak tenang. Dara segera memberikan minum kepada Suman. Di perjalanan, sebuah truk tiba-tiba menyalip bis dengan kecepatan tinggi. Sopir pun merasa panik dengan segera membelokkan setirnya. Namun bis tergelincir dan terjun dari jembatan. Suara dentuman keras mengguncang suasana menandai tragedi besar. Di rumah, pesta yang awalnya riang berubah menjadi mencekam dan tidak tenang. Semua orang merasakan kegelisahan yang sama terhadap keadaan Sipa di perjalanan. Gautam mengatakan, nanti ketika Sipa datang terlambat, kita harus menghukumnya dengan candaan, suruh dia menanggung akibat membuat kita khawatir. Chris berkata, itu benar, kita tidak akan membiarkannya begitu saja. Dara pun tidak bisa menahan kegelisahannya dengan meminta Gautam untuk segera menelpon Sipa. Namun ketika dicoba, ponsel Sipa masih tidak aktif. Gautam mengatakan, kenapa teleponnya tidak aktif? Ini aneh sekali. Di tempat kejadian, polisi dan tim penyelamat mulai bekerja keras mengeluarkan para korban dari reruntuhan bis. Di sisi lain, Rapi berkata, Sipa sejak kecil selalu menyusahkan kita. Karena hari ini ulang tahunnya, seharusnya dia datang tepat waktu. Dara mengatakan, Rapi, cuaca di luar buruk. Kau jangan khawatir, Sipa pasti akan pulang untuk merayakan ulang tahunnya. Risita berkata, Rapi, mungkin saja Sipa tidak naik bis itu. Rapi mengatakan, kalau memang begitu, Sipa seharusnya menelponku sekali saja. Gautam berkata, tenanglah, aku akan menelpon Mansuk karena mungkin dia tahu. Dengan ragu-ragu Mansuk mengatakan, Gautam, aku merasa Sipa berada di dalam bis itu. Tetapi suara telepon terputus dan membuat Gautam tidak bisa mendengar dengan jelas. Sementara itu, petugas penyelamat berhasil menemukan tubuh seorang pemuda. Inspektur berkata, segera kabari keluarganya karena anak muda ini sudah tidak selamat. Di sisi lain, Dara mengatakan, Rapi, ayo kita siapkan kue. Ketika Sipa datang, maka kita akan merayakan bersama. Dan jangan menangis lagi. Tiba-tiba Chris dan Dara menyalakan televisi. Semua mata anggota keluarga Pandia langsung terarah pada layar televisi, di mana sebuah berita muncul tentang kecelakaan tragis terjadi di Jalan Somnath dan sebuah bis jatuh dari jembatan. Sementara tim penyelamat masih mengevakuasi korban. Semua anggota keluarga Pandia terkejut dengan tubuh mereka seakan membeku. Dara berkata, katakan padaku bahwa bis itu bukan bis yang ditumpangi Sipa. Sipaku tidak ada di sana, bukan? Chris mengatakan, kakak ipar, jangan panik. Kau harus tenang sekarang. Dara berkata, Gautam, cari tahu sekarang juga bis mana yang ditumpangi Sipa. Karena aku tidak bisa melihat berita ini lagi. Gautam memeluk Dara dengan erat, berusaha menguatkan Dara meski air matanya ikut jatuh. Deb yang juga menyaksikan berita di televisi semakin pucat dan mengatakan, kita harus segera mencari tahu keberadaan Sipa di bis itu. Dara berkata, aku ingin Sipa pulang dengan selamat. Gautam menahan tangis dengan mengatakan, aku, Deb, dan Chris akan pergi ke lokasi kejadian. Dara mengatakan, Gautam, jangan tinggalkan aku, karena aku tidak mau menghadapi berita ini sendirian. Gautam berkata, tidak Dara, jaga Rapi baik-baik, dan jangan biarkan dia melihat berita ini, karena dia sudah terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Tiba-tiba Rapi muncul dari balik pintu dengan menatap televisi, dan melihat berita kecelakaan bis yang terus diputar. Wajah anggota keluarga Pandia pun langsung berubah pucat karena Rapi telah mengetahui tragedi bis yang dialami Sipa.